Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Terima kasih untuk Bapak Wahyu yang telah memberikan kesempatan bagi kelompok kami untuk berpresentasi pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Misbahul Munir Septian, NPM 0093, Mahmud Fauzi NPM 0058, dan Dwi Elma Rahmawati NPM 0072. Baik, pada presentasi kali ini kelompok kami ingin membahas tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai tentang sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan ekspor impor. Yang ketiga, fungsi ekspor impor dan perubahannya. Kemudian yang keempat, keseimbangan perekonomian terbuka. Sirkulasi aliran pendapatan dalam perekonomian terbuka sebagai berikut. Faktor-faktor ekspor dan impor. Faktor ekspor, sejauh manakah suatu negara akan mengekspor barang-barang yang diproduksinya. Banyak faktor yang akan menentukan hal ini, dan pada dasarnya kepentingan ekspor di suatu negara selalu berbeda dengan negara lain. Di sebagian negara ekspor sangat penting, yaitu meliputi bagian yang cukup besar dari pendapatan nasional. Akan tetapi di sebagian negara lain peranannya relatif kecil. Berikut contoh grafik faktor ekspor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Elmawati. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor impor. Dalam gambar sirkulasi ditunjukkan bahwa hanya rumah tangga yang membeli barang-barang dari luar negara. Dalam praktiknya tidaklah demikian. Barang buatan luar negeri juga diimpor oleh sektor lain, yaitu perusahaan dan pemerintah. Perusahaan mengimpor bahan mentah dan barang modal dari luar negeri. Pemerintah juga melakukan hal yang sama, yaitu pemerintah menggunakan barang konsumsi dan barang modal yang diimpor. Walau bagaimanapun, dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa impor terutama dilakukan oleh rumah tangga, maka fungsi impor sangat berhubungan dengan pendapatan nasional. Yang dimaksudkan dengan fungsi impor adalah kurva yang menggambarkan hubungan di antara nilai impor yang dilakukan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai. Seperti yang telah dinyatakan, impor adalah pengeluaran terpengaruh, yang berarti semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin tinggi pula impor yang dilakukan. Materi selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Poin pertama, syarat keseimbangan perekonomian terbuka. Keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan di mana penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat dan suntikan sama dengan bocoran. Uraian berikut akan menerangkan bagaimana keadaan tersebut tercapai dalam perekonomian terbuka. Di sampingnya ada sebuah diagram. Ada dua diagram yang akan saya bacakan penjelasannya. Penjelasan dari diagram yang atas atau yang A adalah apabila dimisalkan perekonomian tersebut terdiri dari 3 sektor, keseimbangan pendapatan nasional akan dicapai pada keadaan Y sama dengan C plus I plus G. Dengan demikian, pendapatan nasional adalah Y3 apabila perekonomian ini berubah menjadi ekonomi terbuka. Akan timbul dua aliran pengeluaran baru, yaitu ekspor dan impor. Ekspor akan menambah pengeluaran agregat, manakala impor akan mempengaruhi pengeluaran agregat. Dengan demikian, apabila perekonomian berubah dari ekonomi tertutup ke ekonomi terbuka, pengeluaran agregat akan bertambah sebanyak ekspor neto, yaitu sebanyak X min M. Nilai ekspor neto ini perlu ditambahkan kepada fungsi pengeluaran agregat untuk perekonomian tertutup, yaitu AE sama dengan C plus I plus G, dan akan diperoleh fungsi pengeluaran agregat untuk ekonomi 4 sektor, yaitu AE sama dengan C plus I plus G plus X min M. Untuk penjelasan dari diagram kedua yang B, yaitu
menunjukkan keseimbangan pendapatan nasional menurut pendekatan suntikan main bocoran. Pada awalnya yaitu apabila dimisalkan ekonomi terdiri dari 3 sektor, keseimbangan dicapai pada E0 yaitu apabila S plus T sama dengan I plus G dan pendapatan nasionalnya adalah Y3. Multiplier dalam perekonomian terbuka. Adakah multiplier dalam perekonomian terbuka dan dalam ekonomi yang sebenarnya? Sama atau berbeda dengan multiplier dalam ekonomi tertutup? Uraian berikut akan menerangkan sama jawaban kepada pertanyaan ini. Pertama sekali, dengan menggunakan contoh angka yang baru diterangkan, akan ditunjukkan bahwa multiplier dalam perekonomian 3 sektor adalah lebih besar dari multiplier dalam perekonomian 4 sektor. Seterusnya akan diterangkan pada bagian menentukan persamaan multiplier untuk perekonomian terbuka. Selanjutnya membandingkan multiplier perekonomian tertutup dan terbuka. Perekonomian tertutup, berapakah multipliernya? Dalam perekonomian tertutup tiada ekspor dan impor, dan dengan demikian ciri pengeluaran dalam ekonomi adalah seperti yang diasumsikan dalam I1 hingga I3 dari angka contoh. Dengan demikian, dalam perekonomian berlaku keadaan berikut. Yang A, C sama dengan 500 plus 0,8 Z. B, T sama dengan 0,25 Z. C sama dengan G 1000 dan I sama dengan 500. Dalam perekonomian seperti yang diasumsikan ini, multiplier MTP adalah hitungan ini menunjukkan apabila perekonomian itu adalah perekonomian tertutup, multipliernya adalah 2,5. Manakala dalam perhitungan sebelum ini telah ditunjukkan hitungan multiplier dalam ekonomi terbuka adalah 2. Persamaan multiplier perekonomian terbuka. Multiplier dari perekonomian terbuka perlu dibuat beberapa pemisalan mengenai fungsi konsumsi, investasi, perusahaan, pengeluaran pemerintah, ekspor, impor, dan pajak. Untuk menerangkan multiplier dalam perekonomian terbuka, asumsi berikut digunakan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.